Setelah upacara penobatan berakhir, suasana di Gunung Kedatangan Suci terasa hening dan hikmat. Nenek si hadir di sana bukan untuk sekte, tapi demi Qin Emyu. Takut pemimpin muda itu akan ditindas. Meski tahu banyak tetua dan kepala aula tidak menyukainya karena masa lalunya yang kelam, ia tetap datang, menahan dinginnya sikap mereka demi murid yang ia sayangi. Leluhur muda yang bijak menatapnya dengan iba. Ia tahu, wanita seindah nenek si membawa nasib yang berat, bukan karena kejahatan yang ia lakukan, melainkan karena dunia fana tak sanggup menoleransi keindahan seperti dirinya. Untuk bertahan, ia harus menyembunyikan wajah dan suara aslinya di balik sosok nenek si. Usai penobatan, leluhur muda memanggil Qin Emyu dan mengajaknya berkeliling Gunung Kedatangan Suci, memperkenalkan tempat-tempat suci seperti Panggung Kelupaan dan Paviliun Kedatangan Phoenix, sambil menceritakan sejarah kuno sekte iblis surgawi yang hampir terlupakan. Ketika Qin Emyu bertanya mengapa upacara pemimpin sekte disebut penobatan, leluhur menjelaskan bahwa dahulu sekte suci pernah menguasai 6 negara. Para kaisar adalah pengikut sekte, dan istilah penobatan menunjukkan bahwa pemimpin sekte setara dengan seorang raja. Mereka terus mendaki hingga tiba di sebuah aula batu sederhana. Di dalamnya hanya ada satu patung orang suci. Patriar menyalakan dupa dan menunjukkan ukiran di dinding, teknik pemurnian dan teleportasi yang diwariskan sejak zaman kuno. Ia menasihati Qin Emyu agar tidak menyembunyikan pengetahuan. Semua murid berhak belajar dan memahami teknik sekte sesuai takdir masing-masing. Saat ditanya apa rencana pertamanya sebagai guru sekte suci, Qin Emyu menjawab dengan mantap. Ia ingin mendirikan aula ke-361, aula sekolah, membangun sekolah dasar di setiap aula untuk menyebarkan pengetahuan dan jalan kultivasi kepada semua pengikut. Leluhur muda tersenyum bangga. Ide itu revolusioner. Ia menasihati agar Qin Emyu belajar mendelegasikan wewenang kepada pelindung kiri dan kanan agar tidak membebani diri sendiri. Namun sebelum berpisah, leluhur muda menegaskan satu hal. Jangan pernah membongkar Gunung Kedatangan Suci. Setiap batu di sini menyimpan rahasia kuno. Qin Emyu hanya tersenyum malu, teringat kebiasaannya membongkar segala hal di Imperial College. Leluhur muda menepuk bahunya dan berpamitan. Mereka berjalan menuruni gunung bersama, langkah demi langkah dalam keheningan. Qin Emyu merasa berat melepas sosok guru yang telah membimbingnya tumbuh, bukan sebagai murid, melainkan sebagai seorang pemimpin sejati. Di kaki gunung, leluhur muda menoleh dan berkata lembut. Guru sekte suci, cukup sampai sini. Qin Emyu menunduk dalam-dalam. Selamat jalan, leluhur. Sang leluhur melompat ke bawah, bersama penatua penegak hukum, menghilang di cakrawala. Qin Emyu menatap langit lama sekali, sadar bahwa perpisahan itu mungkin untuk selamanya. Ketika spanduk-spanduk sekte perlahan diturunkan, Gunung Kedatangan Suci menjadi sepi. Qin Emyu kini berdiri sebagai guru sekte suci sejati, memimpin bukan hanya sekte, tapi sebuah bangsa tersembunyi. Ia mulai menata masa depan, mendirikan sekolah-sekolah, membangun menara catatan surgawi, dan menyatukan ilmu dari berbagai sekte agar generasi mendatang tak hidup dalam kegelapan. Dan di aula batu kuno itu, bersama Hu Ling-er, Qin Emyu mulai mempelajari rahasia teleportasi. Langkah pertama menuju jalan baru yang akan mengubah nasib sekte suci surgawi selamanya. Di Gunung Kedatangan Suci, Qin Emyu menatap dinding batu kuno, mempelajari teknik teleportasi yang terpahat di sana. Ia tahu, tanpa memahami seni ini, ia takkan bisa keluar dari markas sekte suci. Sementara itu, ia memperingatkan Ling-er agar tidak berlarian, karena gunung itu penuh rahasia dan bahaya. Sehari penuh ia tenggelam dalam pemahaman rune dan formasi teleportasi yang rumit. Ia menyadari bahwa kemampuan ini bergantung pada perhitungan tingkat tinggi dan penyatuan rune dengan harta karun seperti bendera atau jubah teleportasi. Namun Qin Emyu berpikir lebih jauh. Jika seseorang dapat menguasai teknik ini tanpa media apapun, teleportasi akan menjadi jauh lebih bebas. Ia mulai merindukan buku matematika yang lebih mendalam untuk memperkuat pemahamannya. Sementara Qin Emyu sibuk belajar, jauh di reruntuhan besar, kepala desa dan apoteker sedang bersantai di kursi malas di depan desa tua. Mereka berdebat ringan, saling menyindir tentang siapa yang lebih malas. Namun kedamaian pagi itu terganggu oleh kedatangan dua tamu, leluhur muda sekte suci surgawi dan tetua penegak hukum. Kepala desa segera menyisir rambutnya dengan ki vital agar tampak rapi. Setelah sambutan hangat dan teh disajikan, leluhur muda membuka pembicaraan dengan penuh hormat, menyebut Qin Emyu sebagai pemilik tubuh hegemon yang luar biasa, dan memohon bimbingan tentang metode kultivasinya. Namun mendengar istilah itu, kepala desa dan apoteker langsung terbahak-bahak sampai meneteskan air mata. Mereka jatuh dari kursi karena tawa yang tak tertahankan. Setelah menenangkan diri,
Mereka akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, tubuh hegemon, Qin Mu sesungguhnya hanyalah tubuh manusia biasa. Dan seni yang ia latih, seni 3 eliksir tubuh hegemon, sebenarnya hanyalah latihan panduan dasar untuk kebugaran jasmani rakyat biasa. Leluhur muda dan tetua penegak hukum tertegun seolah tersambar petir. Tapi setelah memikirkannya, mereka menyadari sesuatu. Meski tubuh dan teknik Qin Mu biasa saja, tekad dan semangatnya menjadikannya luar biasa, menaklukkan para jenius sejati dengan tubuh manusia biasa. Kepala desa pun menambahkan bahwa seni ini kemungkinan berasal dari masa sebelum reruntuhan besar, zaman ketika manusia biasa juga bisa berkultivasi. Setelah bencana besar, hanya mereka dengan tubuh roh yang dapat berkultivasi, sementara manusia biasa kehilangan kemampuan itu. Apoteker berpikir dalam-dalam dan berkata bahwa jika demikian, mungkin Qin Mu bukan sekadar orang biasa, melainkan manusia yang berasal dari zaman sebelum kehancuran besar itu. Kepala desa mengangguk, menyebut kemungkinan bahwa Qin Mu berasal dari desa bebas kekhawatiran, tempat misterius yang mungkin menyimpan rahasia asal-usul sejati MUR. Ketiganya saling berpandangan, menyadari betapa besar arti penemuan ini. Leluhur muda pun, dengan semangat muda yang kembali menyala, berkata ingin melihat desa itu sendiri. Kepala desa tersenyum, kalau begitu, malam ini kita berangkat mencari desa bebas kekhawatiran. Leluhur muda menatap reruntuhan besar yang luas dan gelap di kejauhan. Di sanalah, di tengah misteri dan bahaya, ia akan kembali merasakan gairah petualangan yang telah lama padam. 4 sosok, 2 orang tua cacat, seorang apoteker, dan seorang leluhur sekte besar bersiap menembus gelapnya reruntuhan besar. Di balik kegelapan itu, kebenaran masa lalu dan rahasia asal-usul Qin Mu mungkin menunggu untuk ditemukan. Di Istana Cahaya Terapung Gunung Kedatangan Suci, Qin Mu tengah meneliti seni teleportasi ilahi teknik misterius yang dibangun di atas dasar perhitungan dan matematika tingkat tinggi. Ia memahami bahwa setiap teleportasi membutuhkan kalkulasi yang presisi, arah, jarak, hingga perubahan ruang. Bagi kebanyakan orang, itu adalah ilmu yang mustahil. Namun Qin Mu tidak mudah menyerah. Ia mempelajari pola rune, menghitung formasi, dan mencoba menyusun algoritma teleportasi sendiri. Ia menyadari bahwa seni ini seperti sempoa raksasa 3 dimensi, setiap gerakan rune seolah manik-manik yang harus bergerak sempurna dalam harmoni ruang dan waktu. Sayangnya, 10 jilid kitab perhitungan yang ia miliki tidak cukup untuk memahami kedalaman teknik ini. Ia pun teringat Lin Xuan, Daozi Sekte Dao, yang dulu menggunakan seni, satu titik menghubungkan gerakan luas, yin dan yang berulang dalam 2 ekstrim, teknik penuh kalkulasi tinggi. Qin Mu menyadari, tanpa kitab matematika mendalam seperti itu, ia takkan bisa menguasai teleportasi ilahi. Maka ia memutuskan untuk sementara menyempurnakan harta teleportasi saja. Dengan keterampilan menjahit yang ia pelajari dari nenek Si, Qin Mu mulai menenun jubah teleportasi dari kain brokat ulat sutra emas. Ia menyulam pola rune dan formasi di atasnya dengan ki vital, menciptakan sebuah karya yang seindah sekaligus berbahaya. Sementara itu, di luar istana, 3 raja surgawi pelindung agung, Lu, Yu, dan Si, mengawasi dari jauh. Mereka tahu sang Grandmaster sengaja meninggalkan Qin Mu di gunung ini agar dia memahami betapa sulitnya seni teleportasi, sebagai ujian untuk menahan sifatnya yang ceroboh. Mereka sepakat, biarkan dia belajar sendiri sampai ia sadar batas kemampuannya. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari Istana Cahaya Terapung. Qin Mu keluar dengan jubah barunya dan dalam sekejap menghilang. Suara ledakan keras mengguncang gunung. Separuh paviliun kedatangan Phoenix hancur berantakan. Ketiga raja surgawi terperanjat. Sebelum mereka sempat bereaksi, Qin Mu muncul di tengah reruntuhan, bingung, lalu menutupi tubuhnya lagi dengan jubah, dan menghilang lagi. Tak lama kemudian, ledakan kedua mengguncang gunung. Atap aula 3 raja runtuh. Qin Mu rupanya salah menghitung jarak teleportasinya dan menabrak bangunan itu secara langsung. Ketiga raja surgawi hanya bisa memegang kepala mereka sambil berteriak panik. Aula itu dibangun untuk mengenang 3 guru sekte yang gugur melawan sekte Dao ratusan tahun silam, dan kini separuhnya lenyap akibat eksperimen pemimpin muda mereka. Dalam kepanikan, Qin Mu terus berpindah-pindah tanpa kendali, meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Ketiga raja surgawi pun menggunakan harta teleportasi masing-masing untuk mengejarnya. Bendera, cermin, dan liontin giok menyala silih berganti. Namun setiap kali mereka hampir menangkap Qin Mu, sang master sekte muda sudah lebih dulu menghilang, meninggalkan mereka tercebur ke kolam pengamatan ikan, diserang kawanan ikan naga ganas yang nyaris menjadikan mereka santapan siang. Akhirnya, ketiga raja surgawi muncul kembali, basah kuyup dan frustasi, sementara Qin Mu melayang di udara, masih sibuk menguji jubahnya.
Raja Surgawi Si menghela napas panjang dan berkata dengan getir. Sebelum pergi, Grandmaster sudah memperingatkan. Guru sekte muda kita punya kebiasaan aneh, merusak barang. Ketiganya hanya bisa menatap kehancuran di sekeliling mereka. Paviliun suci roboh, aula pahlawan retak, dan kolam suci bergolak. Sementara Qin Mu, sang master sekte termuda dalam sejarah, melayang di udara dengan bangga, tampak puas dengan hasil eksperimen kecilnya. Dan di puncak gunung yang porak-poranda itu, sekte iblis surgawi akhirnya memahami makna sebenarnya dari kebiasaan aneh master sekte suci. Tiga raja surgawi mengaktifkan artefak teleportasi bersama Qin Mu. Namun, sesuatu berjalan salah, mereka malah menabrak batang pohon besar dan terjebak di dalamnya. Qin Mu sendiri muncul dari dalam pohon besi, wajahnya merah padam karena malu. Setelah diselamatkan oleh Raja Si, ketiganya menasihati Qin Mu agar tidak gegabah. Raja Lu memperingatkan, teleportasi tanpa arah yang pasti bisa berakhir di area terlarang gunung kedatangan suci, bahkan dewa pun takkan bisa menyelamatkannya. Qin Mu tersentak sadar, lalu dengan tulus berterima kasih. Ia mengerti maksud leluhur muda yang meninggalkannya di gunung itu, untuk menenangkan diri dan memahami metode kultivasi penyatuan agung. Setelah itu, ia bermeditasi di bawah pohon pinus dan cemara, mempelajari ajaran sang penebang kayu dari batu suci. Namun berhari-hari berlalu tanpa pencerahan. Bersama rubah kecil Ling Er, ia hidup sederhana, makan buah-buahan, hingga akhirnya bosan dan memutuskan berburu rusa kesturi. Setelah berpesta daging panggang, ia mulai berlatih untuk melancarkan peredaran qi-nya. Qin Mu mulai mempraktikkan semua teknik yang ia kuasai, dari jurus petir, seni api, teknik pedang, hingga seni penciptaan 7 bab. Guntur bergemuruh, cahaya pedang menari di udara, dan seluruh hutan berguncang. Tanpa sadar, ia tenggelam dalam keadaan pencerahan sejati. Semua teknik yang berbeda ia satukan, mengalir alami tanpa batasan bentuk atau aturan. Ia mengikuti kodrat hati dan harmoni qi-nya sendiri. Dari kejauhan, tiga raja surgawi terkejut menyaksikan ledakan kekuatan di tengah hutan. Mereka menyadari, apa yang sedang disaksikan bukanlah kekacauan, melainkan pencerahan sejati terhadap metode kultivasi penyatuan agung. Metode kultivasi penyatuan agung dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung menuntut seorang murid untuk menyatukan semua mantra, kemampuan ilahi, seni pedang, dan teknik bertarung menjadi satu kesatuan utuh. Hanya dengan begitu seseorang layak menjadi guru sekte suci. Bagi Qin Mu, hal ini menjadi ujian penting. Dalam waktu hanya 10 hari, ia sudah mampu memahami dasar metode ini dan mulai memadukannya dengan seni 3 eliksir tubuh penguasa miliknya. Seni yang tanpa atribut, namun bisa berubah menjadi apapun. Ia memodifikasi dan menyatukan berbagai ilmu sekte suci menjadi satu jalur kultivasi baru yang alami dan mengalir, sepenuhnya sesuai dengan prinsip bertindak sesuai kodrat, murni dan alami. Ketika berlatih di hutan, kekuatan Qin Mu bangkit tanpa kendali. Petir, api, angin, dan pedang menyatu menjadi badai qi vital yang mengguncang seluruh gunung kedatangan suci. Pohon-pohon kuno tumbang, tanah berguncang, dan para raja surgawi bergegas keluar dengan panik. Namun alih-alih kehilangan kendali, Qin Mu mencapai pencerahan, ia memahami inti sejati penyatuan agung, dan duduk bermeditasi dalam kedamaian. Para raja surgawi hanya bisa kagum. Mereka menyadari bakat Qin Mu melampaui para pendahulu, seorang jenius sejati yang mungkin akan mengubah masa depan sekte suci. Namun, kekacauan yang ia tinggalkan membuat mereka pusing. Hutan terbakar, taman rusak, dan bahkan makhluk suci peliharaan sekte hampir dimakan olehnya dan rubah kecil Hu Ling Er. Saat ketiga raja menegur dengan halus, Qin Mu hanya tertawa malu. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan gunung kedatangan suci, berniat kembali ke Imperial College. Para raja lega, meski tahu kedamaian mereka mungkin hanya sementara. Dengan jubah teleportasi barunya, Qin Mu mencoba melompat turun gunung. Namun tanpa disadari, ia hampir memasuki zona terlarang awan petir, wilayah yang bahkan para dewa pun enggan lewati. Ketiga raja surgawi panik, tapi sebelum mereka sempat menolong, Qin Mu telah menggunakan mata surgawi awan petir untuk mendeteksi bahaya dan berteleportasi keluar tepat waktu. Ia mendarat aman di bawah pegunungan Yankang, menatap langit sambil menghela napas lega. Di punggungnya, gunung kedatangan suci perlahan menghilang di balik awan meninggalkan jejak kekacauan, sekaligus tanda lahirnya seorang jenius sekte suci sejati. Tiga raja surgawi akhirnya berhasil keluar dari zona terlarang guntur langit, tubuh mereka berjelaga dan pakaian compang-camping. Dari kejauhan, mereka hanya bisa melihat Qin Mu yang terlempar keluar dari zona itu, tubuhnya melesat semakin jauh hingga menghilang di awan.
Raja Surgawi Lu menghela napas lelah. Jika tahu tugas ini seberat ini, aku takkan pernah menerimanya. Mereka bertiga sepakat, guru sekte muda itu benar-benar sulit diprediksi. Meski kekacauan akhirnya mereda, hati mereka tetap berat. Mereka khawatir akan kebocoran rahasia bendera teleportasi sekte dan ancaman dari Raja Langit Qian yang misterius. Dari langit, mereka menatap ke bawah, ke Provinsi Gual, wilayah yang kini bergolak dalam pemberontakan besar. Semoga saja, Master Sekte tidak gugur di medan perang, gumam Raja Surgawi Lu. Sementara itu, Qin Mu jatuh dari langit, melayang di udara berkat angin iblis suling air hingga akhirnya mendarat dengan selamat. Meski ki vitalnya nyaris habis, ia masih bisa berdiri tegak. Ia membuka peta Yankang dan menyadari bahwa dirinya telah mendarat di Provinsi Gual, cukup jauh dari ibu kota. Saat tengah mencari arah, sebuah kapal terbang dagang melintas di langit. Tanpa ragu, Qin Mu mengaktifkan kaki ilahi pencuri surga, berlari di udara dan melompat ke dek kapal. Puluhan pedang segera diarahkan ke lehernya. Qin Mu buru-buru mengangkat tangan. Jangan salah paham, aku cuma ingin menumpang. Tukang perahu yang bertato hanya mengangguk, menagih ongkos 100 koin. Qin Mu terkejut tapi tetap membayar, lebih baik mahal daripada berjalan di tengah perang. Di dek kapal, para pedagang berbincang tentang gelombang pemberontakan di seluruh negeri. Mereka menyebut Istana Li Qing, sekte perempuan terkuat, dan benteng 3 keajaiban yang juga bangkit melawan istana. Qin Mu mendengarkan diam-diam, matanya menyipit saat mendengar nama guru kekaisaran Yankang. Kabar mengatakan guru kekaisaran terluka parah, tubuhnya membusuk, dan menutupi bau busuk dengan wewangian. Tapi Qin Mu, yang mengenali aroma obat dan riasan, tahu bahwa semua itu palsu. Luka guru kekaisaran sudah sembuh, rumor ini pasti sengaja disebarkan. Dia menciptakan kekacauan untuk memancing para sekte pemberontak keluar, pikir Qin Mu. Tapi tujuan sebenarnya, apakah dia berencana merebut tahta? Tiba-tiba, kapal bergetar keras. Suara ledakan dan teriakan menggema di udara. Qin Mu berlari ke tepi dek dan melihat medan perang di langit. Kapal perang, pasukan berkuda terbang, dan harta karun spiritual beterbangan saling menembak. Kapal dagang tempat Qin Mu berada terseret ke dalam pertempuran. Dari kejauhan, pasukan elang bersayap emas menyerbu, pedang-pedang spiritual mereka menghujani kapal. Kami pedagang. Bukan tentara, teriak tukang perahu, namun serangan tetap datang. Qin Mu menarik napas panjang, mengalirkan ki vitalnya, dan menghunus pedang pelindung muda dari dalam kantong Tao Tie. Dengan satu gerakan lembut, pedang-pedang musuh runtuh menjadi potongan logam. Belum sempat ia lega, kantong para prajurit musuh terbuka, dan gerombolan serangga keemasan melesat keluar, mendengung bagai badai. Pasukan serangga benteng 3 keajaiban, teriak seseorang. Serangga itu menyerang tanpa ampun. Seorang pedagang gemuk di dekat Qin Mu menjerit ketika ribuan serangga menggali melalui mata, telinga, dan mulutnya. Dalam sekejap, tubuhnya mengempis, tinggal kulit kosong yang berdenyut ngeri, lalu meledak, memuntahkan gelombang serangga yang terbang ke langit. Qin Mu menatap pemandangan itu dengan tatapan dingin. Tangannya menggenggam pedang, ki vitalnya mulai bergetar. Kalau begitu, sepertinya aku harus turun tangan. Angin iblis berputar di sekelilingnya, cahaya pedang mulai menyala. Pertempuran di langit Yankang pun dimulai. Oke, sekian, terima kasih dari gua. Jangan lupa disubrek, follow, share dan like. Next, bye.